Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya Rawat Jumpa, saya yang tugas di bangsa ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Dan saya datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol, boleh jadi ya? Boleh. Nanti saya akan memeriksa beberapa bagian di tubuh hadir, mulai dari kepala sampai kaki. Waktunya kurang lebih 10 menit. Ada yang bisa ditanyakan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, boleh ya, kita mulai langsung. Oke, yang pertama kita sudah mendapatkan persetujuan dari pasien. Kita sudah lakukan kontra waktu. Selanjutnya kita pastikan pasien itu terjaga privasinya ya. Kita tutup tirai. Kemudian kalau misalnya pasiennya didampingi oleh keluarga, kita izin ke keluarga juga. Bu, Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak ibu. Nanti kurang lebih waktunya 10 menit, ibu boleh mendampingi atau boleh membantu gitu ya. Oke, yang pertama jangan lupa kita lakukan cuci tangan. Oke, kita mulai pada bagian kepala. Bagian kepala apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat pertama adalah bentuk kepalanya ya. Kita lihat apakah bentuk kepalanya itu ada kondisi abnormal atau tidak. Apa itu kondisi abnormalnya? Tidak simetri. Ya, apa itu makrosefali? Ukurannya makro itu apa? Kalau mikro kecil. Jadi kita lihat kira-kira apakah ada pembesaran atau kondisi yang abnormal atau terlalu kecil pada pasien kita atau tidak. Kemudian di tulang tengkorak juga dilihat ada atau tidak tulang tengkoraknya. Biasanya kalau pasien dengan kondisi yang tidak mempunyai tulang tengkorak itu langsung terlihat gitu ya. Biasanya bentuknya itu yang tidak bisa tegak bulat gitu, namun bisa kita pastikan dengan memegang kepalanya. Permisi ya Dek ya. Kita pastikan ada tulang tengkoraknya. Kemudian kalau pada anak-anak biasanya akan muncul fontanel. Apa itu fontanel? Ada yang tahu fontanel? Gitu ya. Jadi fontanel itu di situ disebutkan ada fontanel anterior, posterior. Jadi dia itu merupakan celah gitu, celah antara tulang tengkorak yang satu dengan yang lainnya. Usia 3 tahun, 4 tahun itu masih terlihat gitu ya bumbunya. Jadi kalau terlihat fontanelnya itu perlu ada catatan. Gitu. Kenapa kok masih terlihat gitu? Jadi dalam pemeriksaan fisik kita catat apakah sudah ada penutupan fontanel secara sempurna atau belum seperti itu. Kemudian caput susedenom gitu ya. Itu apakah itu? Biasanya kita lihat pada pasien-pasien yang kemungkinan adanya penumpukan cairan. Di situ disebutkan adanya spesies serosa atau cairan gitu ya. Itu biasanya akan hilang berangsur dalam sendirinya pada bayi. Tapi kalau misalnya kondisinya menetap, nah itu kita harus lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian adanya tepal hematoma. Jadi adanya darah pada suatu pembungkus tengkoraknya. Jadi di bawah kulit, di atasnya tengkorak itu ada penumpukan darah di belakang. Itu perlu kita waspadai juga. Biasanya pada anak, pada bayi itu akan terlihat khas sekali. Ada perbedaan warna. Kemudian tadi ya, distribusi warnanya bagaimana? Maksudnya warna rambutnya. Kita perlu waspadai jika pertumbuhannya tidak merata misalnya. Pada bayi itu akan menjadi suatu hal yang biasa ya. Tapi pada anak pertumbuhan bayi yang tidak merata kita harus kaji lebih lanjut. Apakah warna tubuhnya rambut itu sama atau tidak, berbeda atau tidak? Kemudian kita boleh cek kondisi ya deh. Kita agak tarik-tarik sedikit apakah itu dia kokoh atau enggak. Kalau misalnya kondisinya rapuh, kemudian warna rambutnya itu berbeda, itu biasanya diindikasikan ada suatu penyakit gitu. Makanya kenapa pengajian itu kita lakukan dengan teliti karena kita akan menuju ke diagnosa selanjutnya gitu. Oke, sekarang kita akan mengukur kepala ya. Pakai menggunakan midline. Itu dituliskan normalnya berapa? 3 kurang 40. Oke, betul. Diukurnya dari mana ke mana? Frontal menuju occipital. Jadi kita ukur kondisi ya. Kita pastikan pengukurannya itu di depan kita. Ini karena bukan anak ya. Anggap aja pengukurannya 34 gitu, dalam kondisi normal. Selanjutnya kita amati wajahnya, apakah simetris atau enggak gitu ya pada wajah anak. Terus kita lihat tes nervusnya. Tadi apa salah satu nervus pada area wajah? Facialis. Facialis untuk apa? Otot menggerakkan otot wajah. Dia untuk mengatur ekspresi wajah itu dengan cara lain ya. Bisa kita pada anak kita tempelkan pada area wajahnya. Nah biasanya kalau dingin atau panas dia akan terkejut gitu. Ekspresinya bisa menunjukkan itu. Kita tidak perlu menempelkan es yang besar, cukup menggunakan pipet atau menggunakan sampel kecil aja gitu ya. Biasanya itu langsung menunjukkan. Nah, kalau misalnya ada perubahan ekspresi itu berarti kondisi saraf facialis pada pasien itu normal atau tidak ada gangguan gitu. Kemudian saraf yang kedua ada saraf trigeminus. Apa itu? Untuk apa? Untuk merasakan sensasi pada kulit. Nah caranya bagaimana?
biasanya dilakukan pemeriksaannya pada area mata atau mulut gitu ya. Kemudian kita amati apakah ada pergerakan sensorik maupun motorik pada pasien kita itu. Ada ya? Ada yang mengamati nggak? Ada perubahan seperti melenikan, kemudian perubahan raut muka misalnya, itu bisa diamati. Dan ada pelebaran naras itu apa tadi perlu kita bahas. Jadi pada area wajah tadi selain nervusnya kita amati ya tadi bentuk jarinya, apakah jarinya itu simetris, ada pelebaran atau enggak. Kemudian kita lihat ukurannya, ada bentuk hidung. Naras itu cuping hidung ya, luar bagian luar, hidung bagian luar. Kalau misalnya pada bayi, narasnya itu akan keras, masih akan keras. Pernah melihat kalau bayi biasanya hidungnya itu keras, tapi kalau misalnya sudah bertambah usia pada anak-anak itu seperti kita hidungnya itu sudah lebih. Nah pada naras itu di situ yang diamati adalah adanya pelebaran dan pemelukasan atau enggak gitu ya. Kemudian adanya misalnya pada pasien yang melebar terus cuping hidungnya, berarti kita bisa curigai bahwa pasien itu mengalami kesulitan bernafas gitu ya. Kita di situ. Selanjutnya kita tekan, kita bagian alis dan juga pada sisi hidung. Tadi pada naras untuk mengamati kita amati bagian narasnya atau bagian hidung luarnya, apakah dia mengalami pelebaran gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya orang gangguan pada pernafasannya atau ada distres pernafasan, dia kan menggunakan pernafasan yang ekstra aja. Misalnya gini, kondisi hidungnya yang membesar, kondisi hidungnya yang besar gitu, kita amati di situ. Selanjutnya kalau misalnya saat menekan alis dan juga hidung yang pada pernafasan tadi, itu kita curigai adanya kondisi di model itu seperti itu. Pada area wajah kita sudah selesai amati, selanjutnya kita rongga mulut. Nah di warna bibir itu kita amati juga apakah lembab atau bibir pecah-pecah, kemudian warna pada bibirnya itu bagaimana. Di situ ada banyak penjelasan, misalnya warna kebiruan itu sianosis atau kurangnya oksigen. Ini sama saja dengan kulit ya, tadi ada beberapa yang menjawab warna kebiruan itu apa. Intinya dia kurang oksigen ya. Kemudian pada gigi, nah ada gigi itu kita lihat apakah ada karies gigi, ada boleh dibuka deh mulutnya. Nah sambil kita amatin apakah ada kariesnya, apakah ada gigi berlubangnya, dan kita amatin pertumbuhan giginya. Pada usia 30 bulan, usia 30 bulan itu jumlah giginya berapa? 20. Tadi ada yang salah ya. Pada usia permanen tetap jumlah giginya berapa? 32. Ada yang salah? Tidak apa-apa. Ya kita sambil hitung ya, sambil itu. Kemudian kalau misalnya ada gigi berlubang atau karies gigi itu berbentuk apa? Berwarna apa? Ya, awalnya biasanya bintik coklat, kemudian kehitaman gitu ya. Nanti lama-lama itu bisa menyebabkan gigi berlubang. Nah, itu kita lakukan checklist. Bagian ini mengalami gigi berlubang. Setelah itu kita ke mata. Nah, kita amati apakah mata pasien kita itu simetris atau tidak. Kemudian pertumbuhan rambut di sekitarnya, alis, bulu mata itu normal atau tidak, tumbuhnya itu rata atau tidak, seperti itu. Selanjutnya kita lihat apakah kelopak matanya itu menyempit, jatuh, atau ujungnya tidak normal, itu kita amati. Setelah itu kita yang ciri khas sekali pada pasien yang sakit, kita harus sering-sering mengamati apa? Pergerakan pupilnya ya, kita lihat. Dia silakan lihat ke saya, jangan mengikuti cahaya ini. Nanti saya akan memberikan cahaya pada area mata sebentar saja, saya akan melihat ya. Kita lihat. Apa yang harusnya terjadi pada orang normal atau orang sehat ketika kita memberikan refleks cahaya pada mata? Mengecil, betul sekali. Pupil mata akan mengecil. Apa yang terjadi jika pupil mata itu tetap membesar? Apa yang terjadi pada pasien? Berarti kemungkinan dia sudah tidak bisa merespon cahaya. Itu tanda-tanda bahwa pasien itu mengalami penurunan kesadaran biasanya. Dan untuk pemeriksaan itu juga kita amati apakah simetris antara kanan dan kiri. Terus kita lihat apakah pasien kita itu menggunakan otot tambahan atau tidak, cuping hidungnya tadi mengeras atau tidak. Kemudian kita lihat di sini tidak ada alat ya, spekulum ya sepertinya ya. Kita lihat menggunakan pen light ya. Kita lihat apakah ada sumbatan atau tidak. Gitu. Kita amatin. Misalnya pada pasien-pasien yang tadi cupingnya itu mengeras, kita lihat apakah ada sumbatan atau tidak asing, atau mungkin tumbuh zat asing gitu ya. Biasanya pada anak-anak kan iseng memasukkan jarum, memasukkan kacang gitu kan, mungkin saja ya. Itu kita ada mulut tadi sudah kita amati ya. Jadi untuk pemeriksaan ini bisa secara langsung, mulai dari kepala, mata, hidung, mulut kita periksa secara langsung bersamaan, itu bisa ya. Kita ulangi di daerah bibir tadi apakah terjadi bibir pecah-pecah, kemudian warnanya bagaimana, ini sama seperti pemeriksaan yang tadi ya. Apakah kemudian kita lihat apakah ada labiosisisnya, apa itu? Penurunan cairan gitu ya, sehingga menyebabkan di situ adanya pembengkakan misalnya, kita amati itu. Kemudian perhatikan musula itu mana? Yang di dalam atau di sini ada gambarnya, itu di belakang musula, apakah bentuknya simetris atau tidak, itu kita lihat. Apakah ada pembengkakan kelenjar juga atau tidak gitu. Biasanya pada pasien-pasien yang dehidrasi atau sedang ada infeksi bakteri itu adanya pembengkakan di daerah sekitar muskulanya itu. Oke, setelah daerah bibir kita lanjutkan telinga. Di telinga kita juga amatin. Tadi kita bisa menggunakan yang namanya alat untuk memeriksa bagian telinga tadi, atau kita bisa menggunakan pen light juga. Kita lihat yang pertama, kita lihat warna, kebersihan, pertumbuhan rambut itu ya. Apakah ada benda asing, apakah ada pertumbuhan rambut tidak merata, apakah ada perubahan warna, misalnya merah sekali telinganya, itu berarti ada sesuatu yang terjadi pada telinganya itu. Nah, di bagian ini apa aja yang kita amatin?
Ya betul. Yang pertama tentu kita amatin dulu apakah bentuknya itu ada ketidaknormalan atau enggak, ada pertumbuhan rambut yang tidak rata, ada perubahan warna, ada benjolan atau enggak, kita lihat. Setelah itu kita amati arteri parotisnya, ya kalau 3 jari yang bagi yang lurus, 2 atau 3 jari di area sekitar 2 cm dari tengah, gitu. Dari tengah leher, arteri parotis. Kita raba di sini, bisa di kanan dan kiri. Arteri parotis, penanggulangan, saya rasa ada hasilnya sendiri juga kalau kita kerja ya, untuk pemasangannya ya. Kemudian raba tiroid, daerah tiroid dan pasien untuk menelan. Bagaimana caranya? Kita tunjukkan pasien pada dia bisa menggunakan kepala. Ketika saya pegang di sini boleh menelan. Nah, di area bawah rahang. Nah, kita kanan kiri ini ya. Menelan lagi semakin. Nah, kita raba biasanya di situ ada pembengkakan, ada benjolan atau enggak. Ya, silakan untuk periksa pemeriksaan dada. Ini sama dengan pemeriksaan pada pasien dewasa. Pasien dewasa. Apa saja yang kita lihat? Pada area dada ini ada organ apa aja sih? Jantung, paru. Oke, ada jantung dan juga paru. Maka kita harus melakukan pemeriksaan pada di bawah organ itu. Yang pertama kita amatin apakah pertumbuhan rambutnya selama belum ya, sepertinya ya. Apakah ada perubahan warna atau enggak? Apakah simetris antara dada kanan dan dada kiri atau enggak? Itu jadi disebut dengan pemeriksaan apa? Inspeksi. Oke, selanjutnya kita lakukan palpasi. Mulai dari berapa? Dari tingkat berapa? ICS berapa? 2. ICS itu apa sih? Indikator kosta ya, kita nambah. Terus kita lakukan perkusi. Apa suara yang lemah? Suara yang lemah perkusi apa? Sonor. Ya, oke. Kemudian setelah itu kita palpasi. Apakah ada apa aja yang dilihat? Apakah ada zat kumol, misalnya apakah ada bentuk apa? Kemudian apakah ada krepitasi atau yang kita amati pada suara paru itu apa suara yang terdengar, suara paru terdengar pada paru? Apa? Vesikuler. Vesikuler itu seperti apa sih kira-kira bacaannya? Lembut, seperti pernapasan gitu ya? Seperti nafas. Ini juga sama, harusnya kita buka ya? Ya. Besok kalau pemeriksaan berulang kita buka ya. Kita periksa area parunya sampai ke inflavitura yang bagian belakangnya. Gitu. Kemudian kalau misalnya pasien itu ada misalnya penumpukan cairan pada area paru, kira-kira apa suara yang didengar? Ya, betul. Kenapa ragu-ragu? Karena suara bising ya, seperti ada suara cairan gitu. Kemudian kita ke area jantungnya. Area jantung di bagian mana sih? CS2, 4, 5. Di sinistra atau destra? Sinistra. Ya. Kita lihat itu suara jantung yang normal apa? Redup. Kalau suara yang tidak normal apa? Ada suara lambatan jantung atau palpitasi. Ya, atau murmur gitu ya. Abdomen. Kemudian sama abdomen itu juga hampir sama. Kita lakukan pertama kita lihat dulu apakah di situ nampak ada perubahan warna, apakah ada benjolan atau tidak, apakah ada pertumbuhan rambut yang tidak merata, apakah ada luka atau bekas sama gitu ya, pertumbuhan jantung, misalnya ada lubang dan sebagainya kita amatin. Setelah itu apa dulu kalau abdomen? Ya, di auskultasi itu suara apa yang kita dapatkan? Berapa di situ normal? Berapa? Ada yang tahu? Suara di situ normal itu adalah 5 sampai 30 kali per menit. Kita periksa di bagian kewajiban abdomen. Abdomen itu ada berapa kuadrat ya? 4 kuadrat. Maka kalau 1 menit bisa kita hitung sifatnya dengan 15 detik pertama kita dengarkan sampai kita lihat berapa kali kuadrat itu selanjutnya itu selanjutnya. Oh iya, di abdomen kita juga harus raba bagian hatinya. Iya, ya. Kita raba apakah ada kebesaran atau enggak. Biasanya kita dengarkan dengan cara tadi bisa ditelusuri. Apakah suaranya itu batasnya di mana? Gitu. Apakah dia mengalami pembesaran atau enggak? Kita telusuri itu. Nah, kita tentukan batasnya. Kalau misalnya tidak ada keluhan juga saat kita palpasi, berarti kemungkinan tidak ada kondisi kelainan penyakit gitu. Setelah kita lihat tulangnya ini harusnya bukan baik kalau laki-laki tak apa ya bukan berarti enggak apa-apa Bu. Kita lihat apakah kondisi tulangnya itu kalau kikosis bentuknya seperti apa? Membungkuk ya, jadi ini ada tulang yang melengkung gitu. Kemudian lordosis seperti apa? Iya. Ini semuanya sudah tahu belum ya? Sudah ya? Ya. Kikosis, lordosis, kemudian skoliosis. Membengkok ya, baik yang membengkok kanan atau kiri. Ada tangan dan kakinya, ada jari. Apakah ada kelebihan atau kekurangan jari atau tidak? Normalnya berapa sih juga
nambah sekali berarti indikasinya apa? Kurang cairan. Cairannya sama, kekurangan cairan gitu ya. Biasanya pada pasien dehidrasi atau pasien shock gitu ya, itu kemungkinan sekali bisa seperti itu. Ini pemeriksaan tendon pelvis, tendon tes ini bisa berdiri dengan satu kaki. Berdiri angkat satu kaki, lihat posisi kaki masing-masing kanan dan kiri. Yang satunya silakan. Oke, berarti simetris ya. Pelvis itu apa sih? Pelvis mana pelvis? Ini ya. Tulang apa sih namanya ya? Ya, panggul. Nah, tulang panggul sekali itu kita melihat dengan cara memeriksa tendon pelvis. Kemudian misalnya pada gambar yang B diketahui gambarnya seperti itu, posisi tulang berarti dia ada kelainan ya. Misalnya itu namanya wedding gate. Kemudian wedding gate itu kemudian juga poin B itu misalnya posisi ketika pemeriksaan pelvis tadi dia mengalami ketidakseimbangan gitu. Ketidakseimbangan dari ada kelainan pelvis yang kemungkinan pada anak. Selanjutnya ada Thomas test, turunan tepuk dan dirapatkan ke dada. Ini posisi fibula ya. Silakan. Nah, ini silakan diangkat satu. Oke, kembali lagi. Oke, selamat kembali. Oke. Ini bisa secara simetris, bisa secara baik ya antara kanan dan kiri, berarti tidak ada masalah. Ada selama boleh duduk ya. Sekarang kita periksa area lututnya dengan menggunakan kateter. Jangan sengaja. Biasanya pada pasien yang ada kelainan dia tidak akan merasakan nyeri. Biasanya pada orang normal yang ada refleksnya sedikit bergerak gitu ya, bergeraklah intinya. Kemudian kita lihat pigmentasi kulitnya. Pemeriksaan kulit ini bisa sambil kita tadi amati dari awal sampai akhir ya. Kita bisa belajar wajah dan tangan dan kakinya kita bisa sambil ketika memeriksa yang lain. Kita amatin kulitnya berwarna apa. Kalau di situ ada kemungkinan. Kalau warnanya coklat berarti dia adalah pasien yang mempunyai penyakit eczema. Coklatnya itu khas sekali ya, coklat yang kelainan gitu maksudnya. Kemudian area kulit kita juga ada. Kita tadi ada ya. Kita cek suhunya. Kalau ini suhu apa? Termometer apa? Ya, aksilar. Iya, aksilar ya. Aksilar itu di mana sih? Ya, betul. Di luar baju atau di dalam baju? Di dalam. Betul sekali ya. Jadi ini saya periksa dari dalam ya. Terutamanya di dalam yang malam soalnya bahannya. Nah, ini sampai bunyi ya, sampai bunyi. Nanti kita lihat berapa suhunya. Oke. Karena tidak ini ya. Ada kuat. Tapi sekarang pemeriksaan obat banyak sekali kadarnya. Kemudian kita setelah tadi amati warna kulitnya, kemudian suhu tubuhnya, kulitnya berapa, kita amati apakah ada luka, ada jejas, ada lubang, ada bekas atau tidak pada kulit pasien. Setelah itu semuanya sudah kita lakukan apa? Setelah pemeriksaan selesai, kita lakukan terminasi. Determinasi kita lakukan apa? Evaluasi ya. Adik, pemeriksaannya sudah selesai. Tadi dari hasil pemeriksaan fisik mulai dari berapa sampai nanti tidak ada kelainan atau tidak ada tidak ada penyakit tertentu ya, jadi semuanya normal gitu. Pemeriksaannya sudah selesai. Kita kembali posisinya ya. Kita doakan pasien di hadapan pasien mengajak keluarga. Doa untuk menolong rumah sakit gimana? Itu diapakan ya? Ya. Tadi bisa berdoa untuk kesembuhan. Kalau tidak bisa saya pandu. Orang tua silakan mengikuti dan mengaminkan ya. Ya, kita berdoa sejenak untuk kesembuhan lagi. Ya, kalau tidak ada, nanti sekitar jam 12 saya akan kembali ke sini untuk mengatakan tentang tugas untuk hari ini ya. Kemudian jangan lupa kita cuci tangan salam dari pasien. Cuci tangannya 6 langkah, 5 menit. Oke, setelah itu kita pamitan sudah lengkap merapikan alat-alat yang kita bawa tadi. Terus ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.